Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, nyata dapat kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita, dan juga bagaimana firman Tuhan ini menuntun langkah kita dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Air yang banyak tak mampu memadamkan cinta, dan banjir tak dapat menghanyutkannya. Jika seorang memberi segala hartanya untuk membeli cinta, pasti hanya penghinaan yang didapatinya. Ya. Dalam kehidupan kita, pernahkah kita bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Apakah Tuhan mencintai kita? Pertanyaan itu sering muncul bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi karena keadaan hidup, ya, saat doa belum dijawab mungkin, saat masalah datang bertubi-tubi, atau saat kita jatuh dalam dosa. Sehingga memunculkan satu pertanyaan besar dalam kehidupan kita, memunculkan suatu keraguan besar dalam hidup kita, apakah Tuhan masih mengasihi kita atau tidak. Namun ingat bahwa hari ini kita harus ingat bahwa bagaimana kasih Tuhan itu tidak akan pernah padam. Ya. Yang dimana di dalam Kidung Agung dapat kita lihat bagaimana ini adalah puisi yang menggambarkan kasih antara mempelai pria dan mempelai wanita. Namun selain berbicara tentang kasih dalam pernikahan, kitab ini juga seringkali dipahami sebagai gambaran antara kasih Allah kepada manusia. Kasih antara mempelai pria yaitu Yesus Kristus dengan kita mempelai wanita. Nah, pasal 8 adalah puncak kitab ini. Setelah melalui berbagai ujian dan pergumulan, kalau kita perhatikan penulis menyimpulkan satu kebenaran besar, yaitu air banyak tak dapat memadamkan cinta. Yang dimana kalau kita tarik dari bahasa aslinya, kata memadamkan, ini berarti seperti memadamkan api atau menghilangkan nyala api. Artinya, kasih yang digambarkan di sini adalah kasih yang tetap menyala. Tidak peduli seberapa besar badai yang datang, kasih itu tidak padam. Nah, jika kita melihat ayat ini dari sudut pandang Tuhan kepada kita, maka inilah pesan yang luar biasa. Yaitu bagaimana kasih dari Tuhan kepada kita tak akan pernah padam. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan tidak padam walau, yang pertama, tak padam walau keadaan berubah. Kalau kita perhatikan di ayat bacaan kita tadi, air yang banyak tak mampu memadamkan cinta, dan banjir tak dapat menghanyutkannya. Air yang banyak ini menggambarkan berbagai tekanan hidup, penderitaan, ya, kehilangan sesuatu, kegagalan, sakit penyakit yang dialami, air mata dalam hidup, badai kehidupan. Itulah gambarannya. Seringkali kita berpikir bagaimana ketika hidup terasa berat, berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tuhan sedang menjauh dari kita. Padahal yang berubah adalah keadaan kita, bukan kasih Tuhan yang berubah. Badai boleh datang silih berganti. Ini yang harus kita ingat, bahwa badai itu bisa datang silih berganti. Tetapi yang harus kita juga pahami bersama bagaimana kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan itu tidak padam walaupun badai sebesar apapun itu. Apa yang kita rasakan bisa berubah, tetapi siapa Tuhan tidak pernah berubah. Contoh dalam kehidupan, ada orang yang kehilangan pekerjaan lalu mulai berkata bahwa mungkin Tuhan sudah meninggalkan saya. Adapun yang sakitnya bertahun-tahun, ya, tidak kunjung sembuh lalu bertanya apakah Tuhan masih peduli saya. Ada yang doanya belum dijawab dan sebagainya macamnya. Sehingga mempertanyakan apakah kasih Tuhan itu masih ada. Padahal keadaan mereka memang berubah. Tetapi kasih Tuhan tetap sama, tidak berubah. Roma 8 ayat 38 sampai 39 saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini merupakan pernyataan yang sangat indah ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Karena dalam Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, perhatikan ini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Sehingga dari hal ini kita bisa lihat bagaimana keadaan kita bisa berubah. Tetapi yang pasti kasih Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah padam. Sehingga dalam kehidupan kita mungkin hari ini ada air yang banyak yang sedang menerpa hidup kita, ya. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, ya. Pergumulan ekonomi, sakit penyakit, doa yang belum mungkin dijawab. Jangan ukur kasih Tuhan dari keadaan itu. Tetapi bagaimana kita harus menyadari kasih Tuhan sangat besar dan tidak akan padam. Kasih Tuhan tidak berhenti hanya karena hidup kita sedang berada di masa atau di musim-musim yang sulit. Kemudian yang kedua, kasih Tuhan tak padam walau kita berubah. Kidung Agung 8 ayat 7, di sana dikatakan, jika seorang memberi segala hartanya untuk membeli cinta, pasti hanya penghinaan yang didapatinya. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih sejati tidak dapat dibeli. Kasih sejati tidak dapat ditukar ataupun digantikan. Ya, begitupun kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak dapat kita beli, tidak dapat kita tukar. Karena begitu bernilai, karena begitu luar biasa, begitu besarnya kasih Tuhan. Nah, seringkali justru kitalah yang berubah, bukan kasih Tuhan yang berubah. Justru kitalah yang berubah. Dulu mungkin kita rajin berdoa, sekarang mulai jarang berdoa, ya. Dulu semangat melayani, sekarang mulai lelah. Dulu dekat dengan Tuhan, sekarang terasa jauh dengan Tuhan. Bahkan ada kalanya kita jatuh dalam dosa, jatuh berkali-kali, merasa tidak layak lagi dalam Tuhan. Kita yang berubah. Namun hari ini saya mau katakan kepada kita semua bagaimana kasih Tuhan tidak berubah walau kita berubah. Kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesetiaan kita mungkin sedang naik turun. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Karena kasihnya bukan berdasarkan kelayakan kita, melainkan berdasarkan karakternya yang merupakan dia adalah kasih. Sama contoh dalam Alkitab, kisah tentang anak yang hilang. Ketika anak itu meninggalkan rumah, anak itu mengalami perubahan, dia berubah. Tetapi yang berubah anak ini, bukan hati Bapa, bukan kasih Bapa yang berubah. Saat anak ini kembali, dia menyadari kembali, dia berbalik kepada bapaknya. Saat bapak itu pun lari menyambut dia. Bapak itu lari memeluk dan memulihkannya. Begitupun dengan kasih Bapa kepada kita. Walaupun kita sering berubah, kita sering jatuh dalam dosa, kita sering malas ya. Sering tidak taat. Tetapi janji Tuhan, hal yang pasti yang harus kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingat, kita mungkin berubah, tetapi kasih Tuhan tetap sama. Sehingga jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari Tuhan. Bertobatlah dan datang kembali kepadanya. Percayalah bahwa kasih Tuhan selalu membuka jalan bagi pemulihan. Sehingga kesimpulannya, kasih Tuhan adalah kasih yang tak padam walau keadaan berubah. Kasih Tuhan adalah kasih yang tak padam walau kita pun berubah. Ya, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, bahkan hati kita bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan tetap sama. Yang dimana itu dibuktikan dalam salib. Salib adalah bukti bahwa kasih itu tidak pernah padam. Kubur yang kosong adalah bukti bahwa kasih itu menang atas dosa dan maut. Dan hari ini Tuhan masih memandang setiap kita dengan kasih yang sama. Jika hari ini kita sedang berada dalam badai, ingatlah kasih Tuhan tidak sedang berkurang. Jika hari ini kita sedang merasa gagal dan jauh dari Tuhan, ingatlah kasih Tuhan tidak sedang padam. Ya.
Mari datang kita kembali kepada Tuhan. Bukan karena kita sempurna, tidak. Tetapi karena Dia adalah Bapa yang selalu membuka tangannya bagi anak-anaknya. Sebab sebesar apapun air badai yang datang menerpa hidup kita, kasih Tuhan kepada kita tetap menyala hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami, kasih-Mu tak pernah padam dalam hidup kami, walaupun keadaan mungkin berubah, walaupun mungkin kami pun secara pribadi seringkali berubah Tuhan, hati kami mungkin seringkali berubah Tuhan. Tetapi hari ini kami dapat melihat bagaimana kasih-Mu tidak berubah dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak padam dalam hidup kami. Dan kami bersyukur akan hal itu. Dan kami berterima kasih akan hal itu Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan, ajar kami untuk semakin hari semakin mengasihi-Mu. Dan selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus, menolong kita semua keluarga GPD Al-Sadai Magelang, mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita semua yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.